Tokia segera menggelengkan kepalanya ke arah Reka untuk memberi isyarat agar dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Jika tidak, dengan kepribadian Dakota yang angkuh itu, dia pasti akan marah ketika tahu bahwa dirinya telah meminum air sisa pria rendahan itu. Setelah minum, suasana hati Dakota menjadi jauh lebih tenang. Dia tidak memperdulikan Reka lagi dan hanya berkata pada Tokia, "Tokia, ada dua hal yang ingin aku beritahu. Yang pertama adalah perintah dari Tetua Mashita untuk memberitahu kalian untuk menghadiri hari kematian keluarga. Yang kedua, aku ingin mengajakmu untuk mengontrak proyek Desa Madrun bersama-sama." Reka tercengang, proyek Desa Madrun. Bukankah itu proyek yang baru saja aku menangkan? Dakota berkata dengan bangga, "Iya, proyek Desa Madrun yang diinvestasi kota Midgar sebesar 2 miliar rupiah. Kamu tidak menyangka aku bisa memenangkan proyek sebesar ini, kan?" "Haha, maaf, aku memang memiliki kemampuan ini. Kamu iri kan? Reka, seluruh proyek itu adalah milikku, kamu hanya ingin mengontrak proyek tersebut, lalu kenapa aku harus iri padamu?" Reka berkata, "Tapi aku tidak mendengar kabar bahwa kontrak proyek itu dialihkan ke perusahaan lain." Dakota, kamu hanyalah pria rendahan, apa yang kamu tahu? Aku sudah membicarakan hal ini dengan kepala pelayan, penanggung jawab proyek ini. Sekarang hanya tinggal menstempel kontrak itu. Tokia, tempelkan sidik jarimu di atas kontrak ini, dan aku akan menyerahkannya ke kepala pelayan untuk distempel. Setelah itu, proyek ini pun akan menjadi milik kita. Reka akhirnya mengerti. Ternyata sebelumnya Dakota memang telah membahas tentang kontrak proyek ini dengan kepala pelayan. Hanya saja, dia tidak tahu bahwa proyek ini telah berganti pemilik. Saat ini, dialah pemilik dari proyek itu. Tokia melambaikan tangannya, "Tidak, aku tidak bisa menandatanganinya. Dakota, aku tahu bahwa dengan kemampuan keluargamu, kamu bisa menjalankan proyek ini sendiri. Bekerja sama denganku sama saja dengan mengurangi kentunganmu dan memberikannya padaku. Ini sama saja seperti kamu memberiku uang, aku tidak bisa melakukan itu." Dakota tidak sabar lagi dan langsung meraih jari Tokia dan menekan sidik jarinya ke kontrak itu, "Tidak perlu segan denganku. Anggap saja kontrak ini sebagai hadiah untukmu." Setelah mendapatkan sidik jarinya, Dakota mengambil kontrak itu dan berkata, "Dalam 10 hari, aku yakin bisa mendapatkan stempel dari Departemen Proyek Desa Madrun dan pada saat itu, kontrak ini pun akan mulai berlaku. Tokia, kita tinggal tunggu menghitung uang." Reka tiba-tiba mengeluarkan stempel dan berkata, "Karena kamu berniat membantu istriku, aku memutuskan untuk tidak membiarkan kalian menunggu 10 hari dan aku akan menstempelnya hari ini juga." Dengan itu, dia pun menstempel kontrak itu. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Dakota dan Tokia tercengang dan melihat kontrak itu dengan kaget. Kata-kata, "Departemen Proyek Desa Madrun Kota Midgar." Terlihat jelas. Ini, stempel Departemen Proyek Desa Madrun. Bagaimana bisa stempel ini ada di tangan Reka? Mungkinkah proyek ini milik Reka? Jangan bercanda, dia hanyalah pria rendahan. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan sehebat itu sehingga bisa meluncurkan proyek dengan skala sebesar itu? Hanya ada satu kemungkinan. Reka memalsukan stempel resmi. Memikirkan hal ini, Dakota memukul meja dan berdiri, "Cukup Reka. Aku tahu kamu iri karena aku bisa memenangkan proyek Desa Madrun, tapi kamu juga tidak perlu membuat masalah seperti ini. Apakah kamu tahu berapa malam aku bergadang untuk menyusun kontrak ini? Kamu tidak hanya lemah, tetapi kamu juga berpikiran sempit. Aku benar-benar tidak tahu apa yang disukai Tokia darimu." Tokia juga sedikit marah, "Reka, kamu juga tahu bahwa kontrak ini sangat penting bagi Dakota, kenapa kamu main-main seperti ini? Cepat minta maaf pada Dakota." "Jangan khawatir Dakota, aku akan membantumu untuk membuat kontrak baru." Jelas dia juga merasa bahwa Reka telah memalsukan stempel itu. Mereka baru saja bisa hidup dengan tenang di kota Geffen, bagaimana mungkin Reka memiliki kemampuan untuk menjangkau hingga kota Midgar? Dia tidak tahu bahwa Reka telah memenangkan tanah kota Midgar.
Reka terdiam. Apakah kamu merasa bahwa suamimu ini tidak ada kemampuan apa-apa? Dakota berkata, tidak apa-apa, aku bisa membuat kontrak itu sendiri, jangan khawatir. Jika kamu benar-benar ingin minta maaf padaku, putus dengan Reka. Aku pergi dulu, pikirkan baik-baik. Dakota memelototi Reka dan pergi dengan kesal. Reka mengambil kontrak itu dengan hati-hati dan kemudian berkata, Tokia, simpan kontrak ini baik-baik, dan kembalikan ke Dakota di lain hari. Tokia menghela nafas dan kemudian berkata, kamu sudah menstempelnya dengan stempel palsu, kontrak ini sudah tidak ada gunanya lagi. Untuk apa menyimpannya lagi? Tokia berkata seperti itu, tetapi dia masih menyimpan kontrak itu dengan hati-hati. Bagaimana jika nanti Dakota membutuhkannya saat membuat kontrak baru? Reka menjelaskan, Tokia, ini adalah stempel asli. Tokia, haha. Reka, sudahlah. Apapun yang dia katakan sekarang tidak ada gunanya. Nanti dia akan bawa Tokia ke markas proyek itu untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dia mengalihkan pembicaraan, Tokia, kakak sepupu dari mana ini? Tokia berkata, ceritanya panjang. Apa kamu masih ingat ayahku pernah memberitahumu bahwa dulunya keluarga Mashita kami bukanlah keluarga kecil? Reka mengangguk, iya, aku ingat. Kala itu, Bensu Mashita memberitahunya bahwa ibunya adalah istri kedua ayahnya, Krusno Mashita. Reka pun heran bagaimana orang biasa bisa mempunyai dua istri. Bensu Mashita mengatakan bahwa dulu keluarga Mashita adalah keluarga besar. Dulunya, Krusno Mashita adalah putra keluarga kaya, oleh karena itulah dia bisa menikahi dua istri. Saat itu Reka curiga bahwa ada cerita di balik keluarga Mashita. Dan sekarang sepertinya begitu. Tokia berkata, sebenarnya, keluarga Mashita di kota Geffen hanyalah cabang dari keluarga Mashita di kota Midgar. Keluarga Mashita di kota Midgar adalah keluarga kaya, salah satu dari 4 keluarga kaya di kota Midgar. Keluarga Mashita di Midgar didirikan oleh kakek buyutku. Kakek buyutku memiliki 2 putra, yaitu kakekku Krusno Mashita dan kakek kedua Brahma Mashita. Kakak sepupuku Dakota adalah cucu dari kakek keduaku Brahma Mashita. Setelah kakek buyutku meninggal, kakekku dan kakek kedua Brahma Mashita bersaing untuk mendapatkan warisan, terjadilah perang di dalam keluarga. Namun kakekku kalah dalam perang warisan itu dan hanya mendapatkan beberapa hektar tanah pertanian di kota Geffen. Sedangkan kakek kedua mendapatkan seluruh rumah keluarga Mashita di kota Midgar. Untungnya, kami tidak dikeluarkan dari keluarga Mashita, jadi kami masih dapat kembali ke kota Midgar untuk menghadiri hari kematian keluarga setiap tahunnya. Tapi setiap kali kami kembali ke kampung halaman untuk sembahyang leluhur, kami selalu diejek dan direndahkan keluarga dari kakek kedua. Hanya kakak sepupu Dakota yang bersikap lebih baik pada kami. Aku juga mendengar bahwa karena masalah inilah kakak sepupu tidak diterima di keluarga Mashita di kota Midgar. Ketika mengingat masa lalu, mata Tokia tampak memerah. Reka merasa sedikit sakit hati. Sepertinya keluarga Mashita di kota Midgar sering menindas Tokia. Dia menyesal kenapa dia tidak berurusan dengan keluarga Mashita ketika dia pergi untuk mengambil alih tanah kota Midgar waktu itu. Dia memeluk Tokia dan berkata, Tokia, selama ada aku tidak akan membiarkan siapapun menindasmu. Tokia menempelkan wajahnya ke dada Reka dan berkata, senang memilikimu. Dakota pergi meninggalkan Tomota Group dengan kesal dan terus mengomeli Reka di dalam hati. Begitu dia sampai di tempat parkir, matanya langsung beralih pada mobil tua yang ada di samping mobil Maseratinya. Santana. Mobil tua Santana. Ini adalah mobil tua Santana yang dikemudi oleh pahlawanku. Benar-benar sangat mirip. Suasana hatinya bergejolak dan dia bahkan meneteskan air mata. Pahlawanku juga datang ke sini. Aku benar-benar berjodoh dengan pahlawanku. Sebentar, mungkinkah pahlawanku juga menyukaiku, jadi mereka datang ke sini untuk mencariku? Iya, pasti. Tuhan sungguh memberkatiku.